Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-31 dari sepasang pasutri. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan di hari yang akan datang. Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dari seorang anak. Kita juga bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-28 dari Maria Roseli Josi. Mohon berkat kesehatan perlindungan di hari-hari yang akan datang. Kita juga bersyukur atas hari ulang tahun dari anak Maria Mikaela Suryanindilut pada tanggal 12 Mei kemarin, genap berusia 7 tahun. Dan juga kita bersyukur bersama imam kita, Romo Justinus Kurniawan Karwayu, Romo Iwan yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-32. Dan juga kita berdoa untuk Opa Yonatas Duan yang saat ini sedang sakit. Kita berdoa mohon istirahat kekal bagi Mama Magdalena Jinal, Theophilus Dedi, Maria Fatima, Bernardus Bada, Alinda Akul, Bernardus Badang. Mohon doa untuk istirahat kekal bagi Bu Monika Soeri, Bapak Yoyo Suharyo, Teresia Giokoa, Alfonsus Andi Hartanto Suharyo, dan juga kita berdoa untuk almarhum Bapak Dominikus Dik. Dan juga bagi intensi pribadi kita, keluarga kita, komunitas kita, kita satukan semuanya dalam kurban Ekaristi pada pagi hari ini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu takjub memandang ke langit? Sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga, demikian ia akan datang kembali. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, teman-teman muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Mari kita memberikan sapaan senyuman kepada kiri kanan kita dulu. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga dengan mulia. Melalui perayaan ini kita diingatkan bahwa iman tidak boleh berhenti pada sebatas situasi rasa kagum saja, tetapi akhirnya harus membumi, mendarat dalam kehidupan kita setiap hari, sebagaimana yang kita akan renungkan lewat pewartaan sabda pada hari ini. Memang ada rasa takut, gelisah, dan apapun itu, tetapi kita percaya sebagaimana sabda Yesus, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah yang menjadi harapan bagi kita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, gereja dan dunia kita dari waktu ke waktu. Mari saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan Ekaristi pada pagi hari ini, mari kita mengakui segala salah dan dosa kita. Kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan, agar kita dilayakkan untuk merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup putramu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini semakin kokohlah iman, harapan, dan kasih kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air.
Tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, teman-teman dan adik-adik yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Ya, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kalau berbicara soal kenaikan ini, saat-saat ini kita lagi pusing, betul atau betul? Bensin naik, plastik naik, tensi naik, ya. Tetapi semoga cepat turun. Amin. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, homili saya bukan berkaitan dengan harga-harga naik. Tetapi kalau kita mau melihat pengalaman hidup kita setiap hari, pasti kita pernah mengalami yang namanya harus berjalan tanpa orang yang ada di sekitar kita, baik teman kerja, teman pelayanan, dan apapun itu. Kita harus memulai kembali, kadang-kadang berjalan sendiri atau dengan orang yang baru. Dalam situasi itu rasa-rasanya kita merasa takut, merasa gelisah, dan kadang-kadang bisa saja apakah arah saya ini sudah benar, atau dalam tanda kutip orang jadi kehilangan arah setelah ditinggalkan oleh orang yang selama ini selalu ada berjalan bersama dengan kita. Saya punya cerita. Ketika saya frater, saya sangat kagum ketika ada misa online. Ketika COVID, saya melihat operator-operator di sebuah gereja tempat saya praktek. Wah, kagum melihat semuanya, mereka mengerjakannya dengan bagus dan sebagainya. Dan pada satu titik ketika situasi COVID makin menjadi-jadi, saya diminta untuk menjadi operator tunggal. Dari yang kagum akhirnya terkaget-kaget karena harus menjalankan tugas itu. Tidak ada orang yang hanya dibekali 1-2 kali latihan, habis itu harus mengeksekusi sendiri sampai hampir 2 tahun. Tetapi di situ saya pertama-tama merasa saya sendiri, yang lainnya mimpin misa, saya hanya mengoperasikan sebagainya. Tetapi dalam situasi itu ternyata meskipun ada hujatan-hujatan karena audionya bermasalah, gambarnya tidak jelas dan sebagainya, atau siarannya terlambat, tetapi akhirnya saya dikuatkan banyak pengalaman yang ada yang menyapa, menyemangati, dan bahkan juga banyak hal akhirnya membuat saya menyadari bahwa sekalipun kadang-kadang harus berjalan sendiri, sebetulnya Tuhan hadir dengan cara-cara yang tidak kita duga. Dan itulah yang pengalaman yang dialami oleh para murid. Mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Memang pertamanya kagum, tapi sebetulnya di balik kagumnya itu mereka merasa takut. Karena apa? Selama hidup bersama-sama dengan Yesus secara nyata dalam keseharian mereka, ketika para murid bingung, tidak mengerti, ada Yesus. Ketika mereka takut dan ragu, ada Yesus yang menyertai mereka. Dan juga ketika mereka jatuh dan apapun, ada Yesus yang mengingatkan mereka. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, para murid pun hanya berdiri menatap ke langit. Mereka kagum, tetapi mereka bingung menghadapi kenyataan baru yang akan mereka tempuh. Dan ketika mereka terpana melihat ke langit itu, ada 2 orang malaikat mengatakan, "Mengapa kamu berdiri menghadap ke langit?" Dengan kata lain, mungkin mereka tuh dalam tanda kutip pelangak-pelongok lah lihat ke langit begitu. Tetapi sebetulnya kalimat itu bukan hanya sekedar teguran, tetapi ajakan untuk para murid itu untuk bergerak. Karena sebenarnya lewat sabda ini Tuhan ingin mengingatkan mereka bahwa jangan terpaku akan apa yang sudah lewat, tetapi saatnya kita melanjutkan karya yang telah dimulai oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, disitulah kita akhirnya memaknai seluruh rangkaian perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan pada hari ini. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan para murid, melainkan untuk mengutus mereka menjadi saksinya di tengah dunia. Karena itu tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat yang sangat jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya di sini kekaguman kita jangan sampai berhenti pada rasa kagum. Kita pengennya berada di atas semua, berada di situasi-situasi nyaman. Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat bahwa iman kita akan Kristus itu harus bergerak dan nyata dalam hidup kita sehari-hari.
Memang kita butuh untuk orang-orang yang semakin mengenal Tuhan, tetapi mengenal itu kurang, tetapi lebih dari itu harus bisa dialami dalam kehidupan setiap hari, baik pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara soal kenaikan Yesus ke surga, berarti kita diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada siapa saja. Di tengah banyak situasi yang sedang tidak baik-baik saja pada saat ini, arus informasi datang dan pergi, media sosial dipenuhi oleh fitnah, kekesalan, kebencian, dan kawan-kawannya. Orang mudah terpancing emosi, sulit mendengarkan, dan banyak juga orang-orang yang merasa terlihat baik-baik saja, tetapi sebetulnya hatinya lelah, kecewa, dan merasa sendirian. Dan inilah panggilan kita sebagai orang-orang yang mengaku diri murid-murid Yesus. Karena menjadi murid Kristus pertama-tama bukan karena kita pandai, tetapi bagaimana kita mau menghadirkan Tuhan lewat kehidupan kita, bagaimana tutur kata, sikap kita, tindakan-tindakan kita, jari kita di media sosial dan sebagainya dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang menuntun, menguatkan, dan memulihkan kita. Dan sebetulnya kesaksian yang nyata, katekese yang hidup ketika kita mau sungguh-sungguh berjuang menghidupinya. Memang kita bukanlah orang yang sempurna, tetapi mau tidak mau kita harus terus berproses, karena lewat proses itu sebetulnya akan lebih terasa kesaksian hidup kita, karena orang akan melihat kita meskipun jatuh bangun, tetapi tidak melulu jatuh, tapi kita mau terus bangkit. Saudara-saudariku yang terkasih, di balik keraguan, ketakutan, dan kecemasan kita, karena kita tahu para murid setelah Yesus naik ke surga, mereka merasa takut, mereka merasa gelisah, karena sebetulnya mereka masih berada dalam bayang-bayangan, dikejar-kejar orang dan sebagainya. Tetapi nanti pada waktu kita merayakan Pentakosta, Roh Kudus itu akan mengobarkan semangat mereka untuk bisa semakin bersaksi. Dan bacaan kedua hari ini juga meneguhkan kita, di mana Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kristus yang naik ke surga kini dimuliakan dan berkuasa di atas segala sesuatu. Tetapi kuasanya bukan berarti membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi Ia selalu hadir dalam seluruh pengalaman hidup harian kita. Karena Kristus yang adalah kepala gereja selalu menyertai umatnya. Meskipun badai menghadang, tantangan dan rintangan, suka duka, tawa tangis, di situ Kristus selalu ada. Untuk itulah mengapa Rasul Paulus berdoa, dan juga semoga ini dapat menjadi doa kita, agar mata hati kita senantiasa terbuka, agar kita sungguh mengerti harapan besar yang diberikan Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap perutusan kita, dan setiap langkah-langkah hidup kita. Dan harapan itulah yang menjadi kekuatan kita saat ini, ketika Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan ini, semoga kita jangan menjadi murid-murid yang hanya melulu lihat ke langit, tetapi kita diajak ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, berarti kita mau siap untuk bisa melangkah menjadi saksi-saksi Kristus lewat hal-hal sederhana tetapi nyata, di mana kita mau tetap menjaga perkataan kita, tidak ikut menyebarkan kebencian, peduli kepada lingkungan hidup, apalagi sekarang ini berkaitan dengan lingkungan hidup, kita masih terus berjuang untuk bisa menjaga keseimbangan alam, dan apapun itu, setia meskipun kadang-kadang tertatih-tatih, tetapi langkah kecil yang kita mulai, percayalah Tuhan akan selalu ada bersama kita. Oleh karena itu kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi pada sore hari ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu yang berlebihan. Tangan Tuhan selalu memegang kita, membawa kita, dan akhirnya lewat hidup kita, selain hidup kita diperbarui, dan hidup kita akhirnya menjadi tanda kesaksian bahwa setiap orang tidak berjalan sendiri. Tangan Tuhan juga selalu menopang mereka. Dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang hingga selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan pengantaraannya kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Kabulkan. Mari kita juga mempersembahkan wujud Bapa Suci atau wujud Gereja Universal dan wujud Gereja Indonesia di bulan Mei ini. Wujud Gereja Universal agar semua orang memperoleh makanan sehat dan berkualitas. Semoga semua orang mulai dari produsen besar sampai konsumen kecil berkomitmen untuk tidak membuang makanan dan memastikan agar semua orang memperoleh makanan sehat dan berkualitas. Dan untuk wujud Gereja Indonesia, kita berdoa bagi anak-anak yang mengalami penolakan. Semoga anak-anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya merasakan penerimaan penuh kasih dari Bunda Maria yang hatinya selalu terbuka. Dan juga kita berdoa bagi bangsa dan negara kita dan seluruh dunia ini agar diberikan kedamaian dan dijauhkan dari segala gangguan dan mara bahaya. Semoga kesejahteraan bersama dapat terus diperjuangkan dari waktu ke waktu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha mulia, melalui Yesus Kristus Putramu, kami diberi kesempatan menghadap takhta rahmat-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau sertakan dalam kemuliaan Putramu yang telah mendahului kami, memasuki hidup kekal di sisi-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Kristus Raja kemuliaan, pemenang dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi. Sementara para malaikat memandang dengan kagum, Dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung pertama, anamnesis 3A. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini
persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo dan uskup kami Silvester dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami membawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami, Putra Tunggal-Mu, menyatukan kodrat kami yang rapuh dengan dirinya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan di sisi kanan-Mu. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Perawan Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clement, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu, atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami setiap hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan salam damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dan kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita akan berdoa bersama para murid. Seperti biasa, kita ada novena Pentakosta. Doa novena Pentakosta untuk di gereja FX Kute ini setiap mulai besok sampai tanggal 22 sore, itu diadakan setiap misa harian pagi dan misa harian sore, dan nanti Sabtu Minggu nanti kita akan juga doakan doa novena itu. Juga nanti novena itu bisa didoakan juga secara pribadi, bersama keluarga, dan juga bersama KBG lingkungan sambilan doa rosario nanti bisa sisipkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Ada di puji syukur, nanti bisa dilihat masing-masing oleh umat. Terima kasih kepada kita semua yang bertugas dan melayani dalam perayaan pada pagi hari ini, kepada para lektris, pemazmur, adik-adik bisdinar, bapak-bapak prodiakon bersama para suster, koster multimedia, satgas keamanan, tim kesehatan, komsos, dan juga terima kasih kepada kor dari lingkungan Maria Assumpta, tatip dan parkir dari lingkungan Antonius Padua, dan kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Sekarang kita bangkit berdiri, kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam pejiaran hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Satu pengumuman terakhir saya lupa. Semoga tidak ada barang yang tertinggal di dalam gereja, tetap menjaga kebersihan, dan terima kasih atas kerelaan dan usaha kita untuk tetap menjaga kebersihan gereja dan juga di sekitar kita dan di mana saja kita berada. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, yang Putra Tunggalnya pada hari ini menembus langit yang tinggi, memberkati dan membuka pintu bagi saudara-saudari untuk juga naik ke tempat Dia berada. Amin. Semoga sebagaimana Kristus sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya, demikian juga saat datang dalam penghakiman, Bapa berkenan menyatakan diri dengan murah hati kepada saudara-saudari sekalian. Amin. Semoga saudara-saudari yang percaya bahwa Dia duduk bersama Bapa dalam kemuliaannya dapat mengalami dengan gembira bahwa Dia tinggal bersama saudara-saudari sampai akhir zaman menurut janjinya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus memuji dan mengabdi Tuhan lewat hidup kita. Amin.